Penampilan terkadang bisa menipu. Nyatanya tidak semua pembunuh memiliki wajah yang menyeramkan. Ini juga berlaku untuk pemain sepak bola berkebangsaan Norwegia yang dikenal dengan julukan pembunuh berwajah bayi oleh Gunnar Solskjær. Meskipun bertampang seperti anak yang tidak bersalah, dia adalah pria yang tangguh, pemain yang kompetitif, dan salah satu finisher terbaik dalam sejarah sepak bola. Dia telah menjadi legenda Manchester United dan dikenal karena ketenangannya di depan gawang serta rasa laparnya untuk mencetak gol. Hal itu yang menyebabkan dirinya didaulat sebagai salah satu pemain pengganti terbaik dalam sejarah sepak bola. Duduk dan bersantailah karena hari ini kita akan bertemu dengan pahlawan Manchester United di final Liga Champions 1999, pemain yang seringkali menjadi pembeda di menit-menit akhir pertandingan. Ole Gunnar Solskjær lahir pada tanggal 26 Februari 1973 di pantai barat Norwegia. Ayahnya bernama Roman merupakan atlet olahraga gulat di negaranya, namun karena postur tubuh Ole berpawakan kecil dan lemah, tak ada kesempatan baginya untuk mengikuti jejak karir ayahnya. Meski demikian, Solskjær memiliki passion lain, yaitu sepak bola. Orang tuanya sempat khawatir dengan kecintaannya pada sepak bola, mengingat posturnya yang mungkin membuatnya rentan ketika bertemu dengan lawan yang lebih besar. Pada usia 8 tahun, dia kemudian mendaftar di klub sepak bola lokal Slausenengen. Meski bermain di klub kecil, dia mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ole memiliki insting seorang pembunuh di lapangan, hanya saja karena fisiknya yang tidak proporsional membuat banyak klub besar enggan merekrutnya. Pada musim panas 1994, pemuda itu berhasil masuk ke tim utama untuk bermain di divisi ketiga Liga Norwegia. Musim itu performanya sangat menonjol. Pada usia 18 tahun, dia sudah mampu mencetak 47 gol. Prestasi ini kemudian menarik perhatian klub besar di negaranya, dan akhirnya dia direkrut oleh Molde, salah satu klub terbaik di Norwegia. Walaupun baru berusia 19 tahun dan tampak seperti remaja biasa, dia cepat mendapatkan rasa hormat dari rekan satu timnya. Dengan ketajamannya di depan gawang, dia terus menunjukkan bakatnya sebagai pencetak gol yang bisa diandalkan. Selain itu, dedikasinya untuk tim sangat terlihat. Di musim pertamanya bersama Molde, dia berhasil mencetak 18 gol. Prestasi ini membuat tim nasional Norwegia memanggilnya untuk bermain dalam beberapa pertandingan persahabatan, di mana salah satunya adalah Azerbaijan yang merupakan titik balik dalam karirnya. Pada pertandingan itu, Jim Ryan, seorang pemandu bakat Manchester United, menyaksikan pertandingan tersebut. Awalnya dia pergi untuk melihat Ron dan Jones yang merupakan rekan setim Ole bermain. Namun dalam pertandingan tersebut, Solskjær justru yang dapat mencuri perhatian dengan kemampuannya mencetak gol-gol indah. Kinerjanya mulai memikat Manchester United yang mulai memantau perkembangannya lebih dekat. Setelah musim panas tersebut, Solskjær kembali ke timnya. Bermain dengan semangat dan tanpa tekanan. Performanya semakin meningkat, musim itu dia mampu mencetak 22 gol, lebih baik daripada musim sebelumnya. Prestasi tersebut menarik perhatian langsung Sir Alex Ferguson yang memutuskan untuk merekrut pemain asal Norwegia tersebut pada musim panas 1996. Ketika tiba di Manchester, banyak yang belum mengenalnya. Bahkan rekan satu timnya mengira dia hanyalah pemain muda yang baru bergabung untuk berlatih. Namun Solskjær segera menunjukkan bakatnya. Pada usia 23 tahun dengan semangat dan ambisi yang tinggi, Solskjær segera menemukan tempatnya di starting 11 Manchester United, bermain bersama pemain legendaris seperti Eric Cantona. Dengan ketenangannya di depan gawang, dalam hanya 20 pertandingan, dia mampu mencetak 18 gol. Berkat performa gemilangnya, dia juga yang pada akhirnya mengantarkan Setan Merah menjuarai Liga Inggris di musim pertamanya sebagai pemain Setan Merah. Di musim keduanya, dia mendapatkan julukan yang akan melekat padanya sepanjang karirnya, yaitu pembunuh berwajah bayi. Meskipun memiliki wajah yang tampak tidak berbahaya, di lapangan dia adalah pemain yang tangguh. Dia selalu bermain sepenuh hati dan tidak segan-segan mengorbankan dirinya untuk tim. Ini terbukti dalam pertandingan melawan Newcastle di musim 1997. Saat itu Manchester United sedang bersaing ketat dengan Arsenal untuk merebutkan gelar juara liga. Di pertandingan yang menegangkan itu, di menit-menit akhir, Solskjær melakukan pelanggaran untuk mencegah tim lawan dapat mencegah gol. Hal itu menyebabkan dirinya di kartu merah yang menyebabkan dia diusir dari lapangan. Itu merupakan kartu merah satu-satunya sepanjang karirnya. Pengorbanannya dihargai oleh para fans di Old Trafford yang memberikannya tepuk tangan meriah, dan semenjak saat itu dia sangat dicintai di dalam hati para penggemar. Di akhir musim itu, Solskjær dipanggil untuk mewakili negaranya di ajang Piala Dunia di Prancis pada tahun 1998.
Di sana Norwegia memberikan kejutan dengan lolos dari babak penyisihan grup di peringkat kedua, bahkan mampu mengalahkan juara bertahan, Brazil, dengan skor 2-1. Sayangnya, di babak 16 besar mereka dikalahkan oleh Italia. Itu adalah partisipasi terakhirnya di Piala Dunia dan Solskjaer kehilangan satu-satunya kesempatan untuk meraih kesuksesan bersama tim nasionalnya. Kembali ke level klub, Solskjaer akan memainkan musim ketiganya bersama United. Di musim itu timnya telah ditinggal beberapa pemain kunci seperti Eric Cantona. Namun United tetaplah tim mapan yang tidak gampang goyah ketika ditinggal pemain andalan mereka. Penampilan Solskjaer justru terlihat lebih matang pada musim itu, meski dia seringkali masuk sebagai pemain pengganti. Namun setiap kali dia diberikan kesempatan untuk bermain, dia dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Di musim tersebut Manchester United berhasil memenangkan Liga Premier. Namun momen paling bersejarah bagi dirinya datang di final Liga Champions saat berhadapan dengan Bayern Munich. Hampir sepanjang pertandingan Bayern Munich unggul, tetapi di menit ke-91, Teddy Sheringham mampu mencetak gol penyama kedudukan. Tak lama setelah itu, di menit-menit terakhir pertandingan, Solskjaer mencetak gol kemenangan yang memberikan gelar Liga Champions kepada Manchester United, di mana pemuda Norwegia itu mengukir namanya dalam sejarah sepak bola. Setelah musim yang gemilang itu, Solskjaer menghabiskan 8 musim lagi bersama Manchester United yang penuh dengan gol dan penampilan menakjubkan. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama ketika diberikan kesempatan untuk bermain sejak awal, dia selalu bisa mencetak gol. Bahkan ketika berperan sebagai pemain pengganti, kehadirannya seringkali merevolusi permainan. Kecerdasannya memungkinkannya untuk memaksimalkan kemampuannya dan mengeksploitasi kelemahan lawan. Namun, salah satu kelebihan terbesarnya bukanlah kemampuannya untuk mencetak gol, melainkan fleksibilitasnya. Dia adalah salah satu striker di tim yang bisa berkoordinasi dengan rekan setim manapun. Diperkuat oleh pembunuh berwajah bayi, Manchester United berhasil memenangkan 4 gelar Liga Premier pada periode 90-an. Namun seperti banyak karir besar lainnya, karir Solskjaer tidak lepas dari rintangan. Momen pahit terjadi pada September 2003 dalam lanjutan pertandingan Liga Champions saat melawan Panathinaikos. Ole mengalami cedera lutut yang sangat parah hingga memaksanya absen sampai Februari 2004. Ini menjadi titik balik yang menyedihkan dalam karirnya. Meskipun baru berusia 30 tahun, cedera tersebut mengantarkannya ke titik terendah dalam hidupnya. Setelah 1 tahun berjuang untuk pemulihan, Solskjaer bisa kembali bermain. Meski sudah bisa kembali ke lapangan dan beberapa kali menunjukkan penampilan yang positif, tapi cedera itu membawa masalah baru bagi dirinya. Kakinya saat itu sudah tidak sama lagi layaknya di era 90-an. Ia pun harus menepi sepanjang musim karena harus menjalani operasi lutut secara intensif. Baru pada tahun 2006, dia berhasil mencetak gol lagi saat melawan Charlton Athletic di lanjutan Piala Liga. Sebuah momen yang disambut dengan sukacita oleh seluruh pendukung setianya di Old Trafford. Namun nasib baik tampaknya belum berpihak padanya karena ia mengalami cedera lagi saat sesi latihan. Setelah diberitahu bahwa dia membutuhkan operasi keempat, Solskjaer memutuskan untuk menolaknya. Dia merasa tidak sanggup lagi melanjutkan karirnya. Dalam pertemuannya dengan Sir Alex Ferguson, Solskjaer mengambil keputusan sulit untuk pensiun dari sepak bola. Pada musim panas 2007, setelah memainkan 365 pertandingan dengan torehan 130 gol untuk Manchester United, pembunuh berwajah bayi memutuskan untuk mengakhiri karirnya. Sebagai bentuk penghormatan padanya, semua orang berdiri memberikan tepuk tangan meriah, mengakui bahwa Ole Gunnar Solskjaer merupakan salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Setan Merah.